Dikuduskanlah namamu Bapa di tengah-tengah kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga dalam nama Yesus Tuhan. Kami ikat segala penguasa di udara, segala roh antikris, segala roh asing. Kami usir roh kegelapan, roh kekacauan. Engkau nyah dari tempat ini. Kami padamkan segala api asing di dalam nama Yesus Tuhan kami. Dan kemuliaan salib Kristus bercahaya di tengah-tengah kami semua, menyinari kami semuanya ya Bapa. Kuduskan hati dan pikiran kami menjadi tanah yang subur ya Bapa. Kuduskan urapi hamba-Mu dan sampaikan firman-Mu lewat Roh-Mu yang kudus ya Bapa, supaya kami menangkap visi misi kerajaan Allah Bapa, melakukan kehendak Bapa surgawi di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Roh Kudus, pimpin firman Allah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Amin. Jadi kita mau tetap semangat ya. Satu hal yang Bapak Ibu dan saya tahu bahwa mezbah ini tidak boleh padam. Amin. Doa ini tidak boleh berhenti. Ya. Kalau mezbah itu padam maka gereja akan hancur. Ya, kita tetap menjaga sama-sama api mezbah itu. Amin. Api mezbah itu adalah saudara dan saya. Coba tunjuk kiri kanannya, kamu itu api mezbah loh. Ya. Kalau kamu datang, kalau kamu nggak datang, apinya berkurang. Ya, tema malam hari ini yaitu buah untuk hidup yang kekal. Sama-sama katakan buah untuk hidup yang kekal. Ya, kenapa buah? Kenapa bukan upah? Ya, ternyata salah satu penafsiran dalam Alkitab bahwa yang paling tepat itu adalah buah. Upah itu adalah bagian yang kita terima ketika kita berbuah. Amin. Nah, apa yang Tuhan mau kita kerjakan? Visi misi ini tidak boleh berhenti sampai Tuhan Yesus datang. Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38. Kita baca sama-sama karena sudah ditulis. 2, 3. Demikianlah Yesus berkeliling. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuan. Katakan amin. Makanya timbul satu pertanyaan dan kita mau lihat pertanyaan ini. Baca sama-sama. 2, 3. Sudah berapa jiwa yang saya bawa? Nah, coba tanya kiri kanannya. Coba tanya pelan-pelan. Kamu bawa berapa jiwa? Nah, coba nanya. Kalau sudah bawa jiwa bilang begini, masih kurang, coba bilang. Nah, kalau belum bawa jiwa bilang, gitu. Kalau ada yang jawab, belum, saya belum bawa jiwa, bilang, Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini salah satu tanggung jawab yang nanti kita akan bawa sebagai pertanggungan jawab ketika kita nanti dipanggil Tuhan Yesus. Inilah yang ditulis dalam amanat agung Matius 28. Dan Yesus mengerjakan ini selama dia masih di bumi. Kalau Bapak Ibu baca ya Injil Matius, Markus, Lukas, dikatakan di sana Yesus itu berjalan berkeliling setiap hari. Bukan seminggu sekali
apalagi sebulan sekali. Enggak. Setiap hari. Karena apa? Justru Yesus datang ke dalam dunia ini, diutus kerajaan surga, membawa kerajaannya, dan melaksanakan tugas kerajaan Allah itu. Yaitu apa? Menyelamatkan jiwa-jiwa. Nah, itulah sebabnya Yesus melakukan amanat agung dari surga ini. Dia sendiri membawa amanat ini ke dalam dunia supaya kita mengerjakannya, meneruskannya. Sehingga pertanyaan ini biarlah kita jadikan pertanyaan setiap hari dalam hidup kita. Sudah berapa, sekali lagi, sudah berapa jiwa yang saya bawa kepada Yesus? Wah, ini jadi malu ya, jadi PR ya, jadi malu kalau membawa jiwa nih. Ya, enggak usah cerita, ya saudara jawab sendiri, enggak belum bawa Tuhan. Ya, jadi PR ya. Jadi nanti pulang di rumah tidur, sebelum tidur renungin, papa, mama gua belum. Saudara saya belum. Ini gua mau bawa. Amin. Ini enggak dituntut kepada satu tanggung jawab kepada pemimpin atau gembala. Ya, tidak ada di dalam Alkitab beban ini ditanggungkan kepada hamba Tuhan, gembala, penginjil, rasul, nabi, guru, enggak. Tapi kepada semua orang percaya. Ya. Hati setiap orang percaya harus bisa meresponin panggilan ini. Nah, dalam ayat 30 tadi kita baca, Yesus memberikan pernyataan sekaligus pertanyaan. Ya. Yesus memberikan pernyataan sekaligus pertanyaan terbuka. Supaya diresponi orang percaya. Yesus bilang, tuaian sudah banyak. Itu dinyatakan di depan muridnya. Tuaian sudah banyak. Tuaian sudah mengunding. Ladang sudah mengunding. Tetapi pekerja sedikit. Sebenarnya Yesus melemparkan, bukan hanya pernyataan tapi pertanyaan. Siapa yang mau meresponi pertanyaan ini? Ladang sudah mengunding tapi pekerja sedikit. Nah, harusnya orang percaya bisa meresponi pernyataan ini, Yesus, pertanyaan Yesus, apabila kita menyadari bahwa kita sudah ditebus, jadi kalau Bapak Ibu dan saya benar-benar sudah menyadari saya sudah ditebus, harusnya kita bisa meresponi panggilan ini. Amin. Kenapa banyak orang percaya belum mau, bahkan tidak mau bersaksi, pergi membesu orang, melayani, mendoakan orang, karena belum sadar bahwa dia sudah ditebus, dosanya sudah ditebus, dan dia sudah diselamatkan. Nah, Yesus melakukan ini, dia membawa muridnya setiap hari. Mau tidak mau muridnya ikut. Enggak mungkin muridnya, Yesus nggak mau istirahat dulu deh. Enggak, setiap hari Yesus berjalan disertai dengan murid-muridnya. Dan bukan hanya murid-muridnya, saudaraku. Tapi ada juga dikatakan ada orang lain dari murid-muridnya, di luar murid-muridnya yang menyertai Yesus setiap hari. Siapakah itu? Perempuan-perempuan yang dilepaskan dari roh jahat. Di situ ada beberapa. Maria lagi semua. Maria Magdalena, Maria. Ini yang mengikut Yesus setiap hari ketika Yesus pergi pelayanan. Mereka lah yang melayani Yesus bersama muridnya ketika habis pelayanan. Bahkan dikatakan ada istri bendahara. Istana yang ikut, luar biasa saudaraku. Ikut Yesus. Kemanapun Yesus melayani. Untuk apa? Melayani Yesus bersama muridnya. Ini luar biasa saudaraku. Jadi respon itu muncul ketika kita menyadari bahwa saya sudah diselamatkan. Dan Yesus, saudaraku, memberikan kita tanggung jawab amanat ini. Pergilah, jadikan semua bangsa
muridku. Yesus memberikan perintah ini kepada muridnya sebelum dia naik ke surga. Pergilah kamu. Kenapa disuruh pergi? Karena mereka sudah menerima keselamatan. Dikatakan pergi kamu, jadikan juga bangsa muridku seperti kamu sudah jadi muridku. Nah Bapak Ibu dan saya sudah jadi murid belum? Sudah jadi murid belum? Sudah. Nah kalau kita sudah murid Yesus, firman Matius 28 itu untuk kita juga. Pergilah kamu. Coba tunjuk lagi tetangganya. Pergilah kamu. Kemana? Kemana perginya? Ya, ke toko, di kantor, ya di sekolah. Di sekolah juga bisa bersaksi, bisa. Amin. Di pasar-pasar, ya kemanapun kita pergi dan berada, itulah ujung bumi. Enggak mesti katanya kita langsung terbang ke ujung bumi. Ya. Dimulai dulu dari mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, baru sampai ke ujung bumi. Ya, keluarga kita. Nah itulah ujung bumi dulu kita mulai, saudaraku. Suami kita belum, istri kita belum, anak-anak kita belum, orang tua kita belum. Ceritakan dulu, injili dulu saudaraku. Kemudian mereka percaya nggak percaya, itu nomor 2. Tugas kita menceritakan Yesus. Terus kalau belum percaya, apakah kita nggak boleh keluar? Boleh. Tapi mulai dulu, masa saudara tega? Orang jauh percaya Yesus, orang dekat nggak percaya Yesus. Saudara tega? Keluarganya masuk neraka, orang lain masuk surga? Itu egois, saudaraku. Nah, mulai dulu dari Yerusalem, keluarga kita. Kalau mereka belum terima, nggak apa-apa, doain aja. Kita jalan terus. Amin. Kita terus bergerak. Nah, jadi kalau kita sudah meresponi ini, saudaraku, kita harus ikut di dalamnya. Ya, 1 Korintus 19 ayat 58. Baca sama-sama. Karena itu, saudara-saudaraku, nah, saya mau ambil kata giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giat, kata giat selalu itu artinya tidak ada celah. Ya. Kapanpun kita dibutuhkan, orang lain membutuhkan kita, kita harus terlibat di dalamnya. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Bukan hanya seminggu sekali. Hari Minggu di sini yang WL baru bertugas, yang singer tugas, pemusik bertugas. Senin sampai Sabtu off. Yang pelayan para aser, ya nanti hari Minggu datang bertugas. Senin sampai Sabtu off. Tapi setiap saat. Amin. Tugas utama kita yaitu apa? Memberitakan Injil. Bersaksi, yang Yesus tadi kasih contoh dalam Matius pasal 9 tadi di atas pembacaan pertama. Yesus berjalan berkeliling mengajar, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Nah ini akan menyertai kalau saudara dan saya pergi. Bukan hanya pemimpin gembala, para head PKS yang dikasih kuasa ini, tapi semua jemaat kalau mau bergerak. Amin. Sama seperti Yesus lakukan, berjalan berkeliling setiap hari, memberitakan Injil, kemudian menyembuhkan orang sakit, dan mengusir setan. Itulah yang Yesus kerjakan setiap hari. Sampai dia kembali ke surga. Nah jadi kita harus giat di dalam pekerjaan Tuhan ini Bapak Ibu. Ya, pekerjaan Tuhan itu bukannya sampai di pelayanan kita masing-masing, yang aser-aser, yang musik-musik, WL-WL, pengkhotbah enggak. Tapi pekerjaan Tuhan itu adalah memberitakan Injil. Amin. Nah, pada ayat yang ke-38 dikatakan sini saudaraku. Ayat ini mengungkapkan, dikatakan di sana kalau kita baca tadi di atas bahwa mintalah kepada yang punya tuaian. Jadi disuruh berdoa.
Ini mengungkapkan salah satu prinsip rohani Allah sendiri. Sebelum ia bertindak, perhatikan saudara, sebelum ia, yaitu Tuhan bertindak, biasanya Allah memanggil umatnya untuk berdoa. Hanya setelah umatnya berdoa, barulah Allah melakukan pekerjaannya. Jadi Allah bertindak ketika umatnya berdoa. Kan gak usah berdoa, Allah langsung kirim aja. Gerakan orang, kamu melayani, kamu bersaksi, memberitakan Injil. Tapi dikatakan minta. Ini ditujukan kepada siapa? Untuk kita. Berdoa, minta kepada Tuhan. Jadi saudaraku, dari ayat ini Allah membatasi dirinya dengan doa umatnya. Begitu kita berdoa, Allah bergerak. Amin. Di dalam Wahyu pasal 9 saudaraku, doa itu Tuhan tampung di dalam ya kayak kirbat tempayan. Ya, itu dari emas, itu doa-doa kita itu ditampung Tuhan. Dan ketika penuh Tuhan tumpahkan dari sorga dan meledak di bumi. Apa yang kita doakan di situ? Kita doakan keselamatan jiwa-jiwa, keselamatan bangsa, apapun yang kita doakan itu ditampung di dalam cawan Tuhan. Tuhan tumpahkan doa itu ke bumi. Maka dikatakan terjadilah guru yang sangat dahsyat, gemuruh sangat dahsyat. Itu kuasa doa kita. Amin. Iya, jadi Allah meminta kepada kita untuk berdoa. Jadi Allah bertindak ketika kita berdoa. Apa yang kita mau Allah kerjakan, maka datanglah kepada Tuhan, berdoa, dan Tuhan akan lakukan apa yang kita minta kepada Tuhan. Amin. Ya, kenapa demikian? 1 Korintus 3 ayat 9. Baca sama-sama. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Nah, jadi semua orang yang meresponi panggilan Allah disebut kawan sekerja. Partnernya Tuhan. Jadi kawan sekerja sini bukan hanya gembala, ya, bukan hanya pekerja, tapi semua yang mau melayani. Semua yang mau bersaksi, itu disebut kawan sekerja Allah. Siapa kamu ladang? Kamu adalah ladang Allah. Siapa itu? Jemaat. Kita membangun jemaat. Nah, kita ini Allah mau libatkan. Jadi tadi itu adalah proyeknya Allah. Tuhan mau melibatkan kita karena kita disebut kawan sekerja. Saya rasa yang bisnis di sini ngerti namanya partner, ya. Jadi artinya begini, partner ini dilibatkan bersama-sama dalam kongsian itu untuk bekerja bersama-sama. Nah, Allah menjadikan kita, saudaraku, kongsiannya. Ngerjain apa? Proyek kerjaan Allah. Apa itu, saudaraku? Itu misi memberitakan Injil. Amin. Saudara mengerjakan ini? Amin. Ya, coba bilang lagi, kamu itu kawan sekerjanya Tuhan loh. Saudara, kalau tiba-tiba Jokowi datang ke sini, dia bilang begini, ya, yang Aling itu adalah kawan saya. Gimana rasanya? Wah, berbunga-bunga. Aling bilang, lu minggir, saya ini kawannya Jokowi. Nah, kalau Tuhan bilang kita ini kawan sekerjanya, bangga enggak? Tapi rasanya kita enggak bangga karena kita enggak tahu, kita enggak sadar. Kita ini partnernya Tuhan. Jadi saudara, banggalah menjadi pelayan Tuhan. Amin. Nah, apa artinya kawan sekerja Allah? Sebagai kawan sekerja Allah itu mengandung arti bahwa para pelayan ikut ambil bagian dalam karya Allah. Nah, jadi pekerjaan Tuhan ini adalah karya Tuhan sendiri. Sehingga setiap bentuk pelayanan yang dilakukan oleh para pelayan itu sebenarnya merupakan manifestasi dari pelayanan Allah sendiri. Jadi itu proyeknya Allah, cuma kita dilibatkan untuk mengerjakannya. Itu artinya kawan sekerja. Artinya kita ambil bagian dalam karya Allah. Saudara mau? Nah, kalau saudara mau dan saudara sadar ini, maka enggak disuruh pun
bergerak. Amin. Enggak usah disuruh saudaraku. Itu panggilan dari hati. Melayani itu adalah panggilan hati. Ya. Tuhan gak minta kita syarat-syaratnya yang susah-susah. Ya. Wah, ini belum sekolah teologi ya, jangan dulu deh. Nah, yang sekolah teologi dulu diutamakan, bukan begitu saudaraku. Panggilan hati, respon hati. Siapa yang merespon ini, Tuhan akan pakai. Amin. Nah, jadi saudaraku, ini adalah suatu tugas yang mulia. Nah, ternyata saudaraku, murid-murid Yesus ini juga pun masih kurang menangkap ini. Kurang menyadari. Sehingga sampai suatu saat Yesus memberikan satu gambaran di dalam Injil yang lain, baru muridnya di situ dibukakan. Nah, kita buka dalam Yohanes pasal 4 ayat 34 sampai 36. Kita baca sama-sama. Kata Yesus kepada mereka, bukankah kamu sekarang juga penuai telah menerima dan ia Nah, cerita ini ketika Yesus pergi ke Samaria. Samaria itu adalah bangsa yang enggak disukai sama Israel, orang Yahudi. Dan memang itu enggak boleh bergaul sama orang luar. Nah, suatu saat ketika Yesus dan muridnya pergi ke situ, di tengah ladang itu Yesus karena sudah kelelahan mungkin duduk di sumur nungguin siapa yang punya sumur ini datang timba air mau minta air. Tapi sebenarnya itu bukan tujuannya minta air. Tapi memang Yesus pergi ke sana karena di sana ada satu jiwa yang akan diselamatkan Yesus dan akan menggoncangkan kota itu. Nah, pergilah ke sana dan sementara Yesus duduk di sumur, ya nungguin siapa yang datang timba air. Maka muridnya pergi ke kota beli makanan untuk Yesus. Dan sementara mereka pergi, datanglah perempuan Samaria bawa timba mau kasih minum domba-dombanya. Ketika datang, Yesus bilang begini, timbalah air, berikan saya juga. Nah, jadi perempuan juga ini heran karena dia melihat Yesus ini, dia belum tahu ini Yesus siapa. Cuma mereka lihat, dia lihat ini kayaknya orang Yahudi nih. Nah, singkat cerita dari situ ada tanya jawab, ya, ada komunikasi. Kenapa engkau minta sama saya? Kan orang Yahudi nggak bergaul sama kami. Itu yang pertama. Yang kedua, orang Yahudi, laki-laki Yahudi itu nggak akan berbicara dengan perempuan di luar Yahudi. Itu adat istiadat mereka. Dan ketika lagi berbicara, ya, dalam cerita itu Yesus berkata, suruhlah suamimu datang. Perempuan itu berkata, Tuhan, aku belum punya suami, benar katamu. Suami yang ada sekarang pun itu bukan suamimu. Baru dia kaget. Engkau sudah punya 5 laki tapi bukan suami. Dan yang sekarang ada ini itu pun bukan suamimu. Dia kaget. Perempuan ini sadar, ini bukan orang biasa. Dia berkata, Tuhan pasti nabi. Nah, singkat cerita, pergilah perempuan ini ke kotanya. Ceritain ada nabi di sumur. Ceritakan tentang hidup saya. Dia tahu hidup saya. Dia bukan orang biasa. Nah, sementara pergi ini, saudaraku, murid Yesus datang ketika sebelum pergi. Murid Yesus heran. Kok Yesus, guru kita, kok ngobrol sama perempuan Samaria? Tapi yang gak berani ngomong, cuma dikatakan Alkitab, mereka heran. Karena mereka tahu adat istiadat ini, gak boleh ngobrol sama orang luar. Yang kedua, Yesus ngobrol sama perempuan. Ya, singkat cerita, diajaklah, guru, mari kita makan. Nah, ayat 34 ini muncul pertanyaan. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah apa? Melakukan kehendak Dia yang mengutus aku.
Nah, ketika Yesus berkata, makanan, kalau kita baca di ayat di atasnya sebelumnya, Yesus berkata begini, ada padaku makanan yang kamu tidak tahu. Wah, tambah bingung muridnya. Dikatakan dalam cerita itu, muridnya bertanya dalam hatinya, adakah orang kasih dia makan? Atau jangan-jangan perempuan Samaria bawain dia makanan? Sehingga Yesus berkata, ada padaku makanan yang kamu tidak tahu. Apa itu? Nah, Yesus ceritakan, makananku ialah apa? Melakukan kehendak Dia Bapa yang mengutus aku. Makanan apa yang Yesus makan? Yaitu apa? Bersaksi, membawa jiwa kepada Tuhan. Nah, jadi ketika Bapak Ibu dan saya terlibat, ketika Bapak Ibu dan saya bersaksi, melayani jiwa-jiwa, mendoakan jiwa, membesuk jiwa, saudara sudah makan makanannya Yesus. Amin. Apa itu? Melakukan kehendak Bapa. Kalau saudara pergi besuk, mendoakan orang, layanin orang, itu sedang melakukan kehendak Bapa di surga. Dan itu makanan Yesus. Saudara, makanan apa yang saudara suka? Ya. Waktu itu muridnya masih belum terlalu ngeh. Jadi ternyata Yesus ya berkata bahwa aku udah punya makanan sendiri. Ya, waktu itu bukan berarti Yesus nggak makan, Yesus tetap makan, tapi Yesus menceritakan dulu makanannya yang utama. Saudara, aku bayangkan muridnya udah capek-capek ke kota. Mungkin beliin puyung, belum ada puyung kaya waktu itu ya. Ya, yang saya bisa pikirkan itu adalah domba mungkin kalau daging, kemudian ikan petrus. Nah, yang kita ke Israel dulu tuh kita makan ikan petrus, ya. Belum ada puyung kaya. Ya. Saya bisa memikirkan sendiri begini. Pasti murid-muridnya ini kasih gurunya yang terbaik, benar? Amin. Dia beliin makanan yang paling enak saat itu. Karena Yesus itu lapar, capek. Dan dulu tuh mereka jalan kaki itu enggak ada Grab. Ya, enggak ada jalan kaki, saudaraku. Dari sini ke Ancol mungkin jaraknya. Dari sini ke Bekasi jalan kaki. Nah, jadi mereka bayangkan Yesus udah capek, lapar lagi. Dibawainlah makanan yang paling enak. Sampai di sana Yesus nolak. Saya punya makanan kamu enggak tahu. Nah, mereka bingung. Kan Yesus kemana-mana enggak pernah bawa makanan. Kok Yesus bilang ada pada aku makanan? Nah, ternyata Yesus menjelaskan bahwa melayani itu adalah makanan. Melakukan kehendak Dia. Itulah makanannya. Artinya apa, saudaraku? Yesus itu melakukan bukannya rutinitas. Ya. Kalau kita melakukan tugas ini, saudaraku, karena rutinitas, disuruh PKS. Enggak enak nanti ditelepon mami, disuruh mami. Kalau kita lakukan itu, kita bergerak karena disuruh, itu belum kita menjadikan makanan. Pelayanan itu makanan. Ya. Kita belum sadar, kita lakukan itu hanya sebagai aktivitas saja. Yesus tidak melakukan sebagai aktivitas, tapi dikatakan makananku. Artinya apa? Dia menjadikan itu bagian dan gaya hidupnya. Karena itu dia tahu persis dia dari surga. Ini adalah kehendak kerjaan Allah. Dia kerjakan itu. Dan diceritakan kepada muridnya lewat perumpamaan itu. Dan disitulah saudaraku, muridnya mulai terbuka. Nah, Yesus tambahkan lagi. Kamu berkata 4 bulan lagi musim menuai. Kenapa begitu? Memang zaman itu ketika orang menabur, menanam benih, tunggu 4 bulan lagi. Nah, adat istiadat di Yahudi, di Israel sana, ketika menabur itu mereka santai 4 bulan. Karena mereka tahu 4 bulan lagi baru menuai. Jadi 4 bulan itu mereka santai. Nah, Yesus berkata, kamu berkata 4 bulan lagi musim menuai. Tapi aku berkata kepadamu, lihat sekelilingmu, pandang ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Nah, Yesus berbicara tentang hal rohani. Murid-muridnya menangkap secara jasmani. Dipikirin, mungkin muridnya berkata, lah ini kan belum menguning ini. Yesus berkata pandang ladang-ladang, padahal masih 4 bulan lagi. Nah, Yesus berbicara tentang jiwa-jiwa. Nah, saudara, saya mengerti sedikit ya. Kalau tuain itu, kalau padi, itu lewat kematangannya sudah waktunya dipanen, dituai, disabit,
Tapi itu dibiarkan lagi sampai sebulan, itu akan busuk dan nggak bisa lagi dipanen. Nggak bisa lagi dipanen. Artinya apa? Sia-sialah, terbuanglah sia-sia daripada padi itu. Nah, ini berbicara tentang jiwa, saudaraku. Ini juga jiwa. Jiwa itu mungkin sudah waktunya kita tuai. Kita biarin suatu saat dia mati, saudaraku, dan belum dia mendengar Injil. Padahal ada kesempatan kita menginjili dia. Dan dia tidak, saudaraku, percaya Yesus. Maka dia sebagai saudaraku, padi yang sudah matang tapi tidak dituai. Maka dia sia-sia. Dan sayang sekali, saudaraku, sayang sekali. Nah, banyak kesaksian yang saya dengar, orang berkata, aduh saya menyesal. Kenapa? Orang itu, saya nggak tahu kalau dia meninggal. Padahal kemarin saya ketemu orang itu, saya digerakkan Tuhan untuk bersaksi, untuk menginjili, doain dia. Tapi saya tidak mau. Dan ketika orang itu meninggal, dia dengar ditabrak mobil, maka dia sangat menyesal, merasa bersalah. Kenapa? Kenapa kemarin saya nggak injili dia? Nah, banyak saya dengar kesaksian seperti itu. Entah itu keluarga kita, saudaraku, ketika dia meninggal, kita menyesal. Kenapa saya nggak cerita Yesus ya kemarin-kemarin? Itu, saudaraku, padi yang sudah melewati batas. Harusnya sudah dituai, tapi kita lewatkan, maka dia adalah padi yang busuk. Artinya, saudaraku, apa? Dia sia-sia. Harusnya selamat, tapi karena kita tidak mengambil kesempatan itu, maka saudaraku, dia sia-sia. Masuk neraka itu artinya dia sia-sia. Nah, kita bersaksi melayani jiwa, membuat jiwa kepada Yesus, kita sedang melakukan kehendak Bapa. Nah, inilah buah sebagai upah yang sedang kita kumpulkan untuk hidup yang kekal. Berarti kita juga sedang makan makanan Yesus. Amin. Nah, saudaraku, kita tiap hari, ya, tiap hari tidak salah, saudaraku. Kita di sini semua doyan makan, termasuk saya. Ya, saya sering lihat di apa namanya? Ya, wow, pada makan di sini, makan di situ, foto-foto semuanya, capcay punya, hai semua dipoto. Ya. Wah, tidak salah, saudaraku, tidak salah. Ya, itu berkat Tuhan kita nikmati, amin. Tapi apakah itu yang utama? Waktu kita habis setiap hari, ya, ngulik makanan, ya. Sampai ada teman kita, saudara, ada teman dulu yang saya kenal, dia tahu makanan paling enak di ujung kota Jakarta, dia tahu. Dia tahu di Banten ada makanan paling enak. Dia tahu semua. Saya heran. Dia sering bawa kita sana makan. Selalu, kok kamu tahu di sini ada makanan enak? Saudaraku, dia ngulik semua gitu. Nah, itu makanan jasmani. Nah, apakah waktu kita habis hanya untuk makan-makan, jalan-jalan, sedangkan makanan Tuhan kita nggak lakukan? Nah, ini pertanyaan yang kita harus jawab, saudaraku. Renungkan dan camkan ini. Jadi, saudaraku, ketika kita melayani Tuhan, Alkitab menceritakan begini, ketika kita sudah sedang berjuang di ladang Tuhan, pekerja itu yang menyadari bahwa ini adalah panggilan Tuhan, dia tidak akan pusing lagi tentang kehidupannya. Kenapa? Dia tahu Tuhan yang bertanggung jawab. Jadi orang yang melayani Tuhan, yang sungguh-sungguh mengerti panggilan Tuhan ini, kekhawatirannya itu akan berkurang dan bisa hilang, tergantung dari, ya, sikap hatinya. 2 Timotius 2 ayat 4. Baca sama-sama. Seorang Nah, jadi prajurit itu ketika dikirim ke medan perang, dia enggak mikir lagi istrinya di rumah, anaknya makan apa enggak. Dia cuma fokus tugas negara untuk membasmi musuhnya. Hanya itu yang dipikirkan. Kalau dia mikirin di rumahnya, dia akan tertembak kena peluru. Jadi dia fokus. Nah, sama juga dengan kita, saudaraku. Prinsip ini dalam kemiliteran, ketika pergi ke medan perang, itu komandannya, itu dia perhitungkan, dia perhatikan semua keluarga prajurit yang pergi perang ini.
Enggak boleh ada yang kekurangan. Enggak mungkin ada yang tidak makan, saudaraku. Dia perhatikan semua sampai mereka pulang. Nah, kita punya komandan di sorga, jenderal kita Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah prajurit, digambarkan sebagai prajurit. Waktu kita melayani Tuhan, saudaraku, harusnya dikatakan tidak memusingkan tentang dirinya. Karena kita tahu prinsip ini, bahwa komandan kita yang bertanggung jawab. Nah, jadi saudaraku, kalau ada pelayan Tuhan yang nuntut Tuhan, kok saya melayani kok nggak dapat apa-apa, berarti dia nggak mengerti prinsip ini. Dia melayani hanya rutinitas. Mungkin melayani karena nggak enak ditegur, takut dikasih tahu dan sebagainya. Kalau harusnya kita sadar, saudaraku, waktu kita melayani Tuhan, Bapa di surga bertanggung jawab. Amin. Dia peduli semuanya. Dia peduli semuanya. Ketika kita melayani jiwa-jiwa, Allah bertanggung jawab atas seluruh aspek kehidupan kita. Dia memikirkan seluruh keperluan kita dan dia pasti menggenapinya sehingga kita fokus dan bebas melayani Tuhan tanpa beban. Amin. Tanpa beban. Kalau kita benar-benar sadar sesadar-sadarnya, saudaraku, ada khawatir sedikit, itu daging, tapi akan dikalahkan ya dengan respon hati kita, panggilan hati kita, bahwa Tuhan memanggil saya, Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup saya. Amin. Kekhawatiran itu sebentar lenyap, saudaraku, lenyap. Dan kita akan melihat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Iya. Saya sebagai hamba Tuhan, ketika saya dipanggil Tuhan, ya saya juga manusiawi pernah mengalami tekanan-tekanan batin itu. Anak saya masih kecil, saya lihatin anak saya sudah berpikir 30 tahun ke depan, anak saya bisa kuliah enggak? Bayangin, saudaraku. Tuhan bilang jangan khawatir sampai hari esok saja ya. Sampai hari esok. Saya 30 tahun ke depan. Anak saya bisa kuliah enggak? Nah, anak saya bisa sekolah enggak? Tapi Tuhan selalu berbicara. Ketika anak saya main, Tuhan berbicara, lihat anakmu. Dia enggak khawatir. Kenapa dia enggak khawatir? Karena dia tahu yang bertanggung jawab adalah orang tuanya. Nah, aku lebih dari kamu. Wah, saya dikagetkan begitu. Benar juga ya. Nah, saya diajarin terus-menerus begitu sampai terus saya mendapat suatu hikmat ya, bahwa Tuhan bertanggung jawab atas hidup saya. Amin. Ketika saya kontrak rumah, ya saya kontraktor, setiap tahun memperpanjang kontrakan rumah. Kontraktor ya, kalau orang 3 bulan kan udah mikirin kan. Nah, saya mau mikir apa lagi? Mikir juga nggak datang. Bayangin saudaraku, kalau sebulan itu masih kita, masih ada usaha deh. Kalau tinggal 3 minggu, 2 minggu, gimana hatinya? Jujur, yang masih dulu kontrak rumah, jujur. Tinggal 2 minggu, gelisah. Tinggal seminggu gimana? Stres. Tinggal 3 hari? Dan tinggal 1 hari, gimana saudara? Pasrah. Nah sudah, bahasa saya begini, Tuhan, yang malu Tuhan, masa Tuhan tega? Saya tidur di lapangan bola, siang kepanasan, siang malam kedinginan. Siapa yang malu? Tuhan yang malu, itu bahasa saya. Nggak tahu apa menghibur diri sendiri atau gimana ya. Ya udah, saya mikirin juga, udahlah terserah Tuhan deh. Kalau Tuhan saya diusir ke lapangan bola ya siapa yang Tuhan yang malu lah. Iya. Kadang-kadang Tuhan bikin saya begitu, saudaraku. Tinggal 1 hari. Aduh, itu benar-benar mumet, saudaraku. Tapi situ Tuhan mengajar, mendidik saya. Dan Tuhan kirim ketika sudah last minute, Tuhan kirim burung gagak. Iya. Udah jalan aja itu. Tuhan mau bagaimana udahlah. Ya Tuhan ketemu orang yang udah lama gak ketemu. Padahal kamu kemana aja? Iya, enggak kemana-mana. Waduh, saya udah cari kamu lama. Memang kenapa? Aduh, Tuhan suruh saya berkati Pak Adrian. Ya udah. Dikasih uang saudaraku,
Itu nggak lebih Rp1, nggak kurang Rp1. Kontrakan rumah untuk 1 tahun. Iya. Jadi lama-lama saya semakin mengerti prinsip ini. Tuhan yang bertanggung jawab. Akhirnya udah, anak saya juga begitu. Anak saya nggak tahu saya ada uang tuh enggak. Mereka tuh cuma taunya makan, minta makan, bayar uang sekolah, minta uang sekolah. Dia nggak tahu kita nggak ada duit, kita pot-potan, mereka mah santai aja. Iya. Nah saya tuh tiap bulan saudaraku pot-potan. Kalau lewat bulan ini udah bayar awal bulan, wah plong. Seminggu lagi akhir bulan, aduh mikir lagi. Dan Tuhan ajarin saya terus begitu. Kadang-kadang pergi doa puasa, ya siang, doa di ibadah doa puasa, ada ibu-ibu habis ibadah. Pak Adrian, Bapak ada keperluan apa? Wah saya kan ditanya begitu. Saya mikir, kita ditanya begitu kan. Keperluan sih banyak. Yang sekarang benar-benar Bapak butuhkan. Apa ya? Tiba-tiba, diingatkan. Ya karena ibu tanya, saya cerita aja. Ya anak saya mau masuk, pertama itu mau masuk uang sekolah, mau bayar uang sekolah, uang pakaian begini-ini. Berapa duit? Ya karena ibu tanya jadi saya tanya, saya kasih tahu deh. Sekian juta, ya udah, dia tulis cek nih. Bayar. Uang sekolah begitu juga. Tinggal seminggu, tinggal 3 hari. Ketemu orang, aduh Pak Adrian, saya cari-cari enggak tahu kemana. Kenapa? Pertanyaan juga rata-rata begitu. Pak Adrian sekarang butuh apa? Kenapa orang tanya saya begitu? Kenapa Bu? Tuhan suruh saya berkati Bapak. Tapi saya enggak tahu kebutuhan Bapak apa. Apa ya? Kalau ditanya tiba-tiba jadi seng. Oh ya, mau bayar uang sekolah nih, uang awal bulan. Berapa? Nah jadi, waduh saya Tuhan bikin pot-potan tapi Tuhan ajarin juga saya untuk percaya. Ya. Dan udah waktu itu saya dibilang pendeta gila. Ya saya dikasih gelar pendeta gila. Bayangin saudaraku, kesana kemari, naik omprengan, tapi nanya sekolah di sekolah yang mahal. Iya. Saya sekolahin anak pertama itu di Gandhi School, berubah ke Harapan Bangsa. Waktu itu saudaraku, waktu itu Claudia baru masuk SD kelas 1. Itu uang sekolahnya waktu itu saya nggak benar ya, 800.000 kalau dirupain. Nah waktu itu bayar uang sekolah harus pakai dolar. Saya bilang saya nggak punya dolar, bayar rupiah aja. Oke. Jadi saya bayar tiap bulan uang sekolahnya 800.000. Waktu itu ya. Bagi saya itu benar-benar udah sangat, waduh, udah kayak segunung itu. Nah bukan saya mau, dan saya nggak minta-minta. Saya cuma bilang Tuhan saya mau buktikan bahwa Engkau itu hidup, itu tujuan saya. Komplek itu bilang saya itu pendeta gila, tapi mereka lihat juga buktinya. Gitu. Dan dari situ saudaraku, orang komplek itu di Batu Ceper, orang ada apa-apa, orang Buddha datang minta saya, Pak Pendeta doain saya. Karena mereka lihat mujizat. Itu yang sekolah situ saudaraku, itu naik mobil baby band semua. Tapi saya katakan saya lebih kaya. Saya mobil Mama Ben. Tahu Mama Ben? Mercedes Benz bis kota. Itu kan Mercedes Benz itu, berarti mamahnya baby Ben. Iya. Nah, lewat saudaraku, lewat itu. SD lulus, masuk SMP, masuk latang gladi lagi, masuk penabur. Ya saya dikasih pendeta gila, gelar pendeta gila. Tapi mereka lihat buktinya. Saya nggak pernah minta-minta, nggak pernah ngutang untuk bayar uang sekolah. Sebab Tuhan saya cuma mau buktikan engkau hidup. Dan di situ saudaraku mereka banyak percaya, melihat kuasa Tuhan. Amin. Nah jadi masih banyak kalau saya cerita, saudara itu sampai besok nggak selesai ya. Nah kembali lagi, Tuhan mau pakai kita semua. Amin. Saya mengundang satu teman bersaksi ya. Beberapa minggu lalu, Babe, ini ada cerita nih Babe. Kenapa? Saya lewat dari rumah, saya lihat seorang bapak, Tuhan bilang begini, doain dia. Terus gimana itu Be? Saya tanya, kamu doain enggak? Enggak. Waduh saya bilang sayang banget. Tapi dibilang itu masih koma. Wah saya bilang cerita aja ke semuanya, jangan dikoma-komain.
Ya. Saya balik lagi. Tuhan kalau dia di situ, saya doain deh. Dia balik, orang itu masih ada. Tapi aduh banyak orang nggak jadi, pergi lagi, pulang lagi. Dia doa begini lagi. Tuhan kalau memang Tuhan mau saya doain dia, besok orang itu sendiri, nggak ada orang rame-rame. Karena itu di tempat jualan pasar gitu. Benar besok lewat, nggak ada orang. Hanya orang itu dan singgah berani. Nah, untuk lebih jelas lagi kita panggil aja orangnya deh. Iya. Panggil Mary. Iya. Maju Mary. Ya. Dan teman-temannya. Iya. Iya, ceritain deh. Itu belum naik. Maju teman-temannya, maju di timnya ya. Maju. Ya, biar dia semangat, dia yang berani, dia semangat. Berani nih, Be. Halo, Shalom. Saya mau cerita sedikit tentang apa ya? Keinginan saya mau melayani Tuhan. Sebenarnya kerinduan ini udah lama gitu. Saya mau bekerja gitu buat Tuhan gitu. Tapi mungkin waktunya belum Tuhan kasih gitu. Baru saat ini aja Tuhan jawab gitu kan. Pada suatu hari kan saya ke pasar gitu. Saya lewat gitu. Ada seorang bapak tuh yang sedang sakit gitu. Saya lewat, terus ada kata suara hati gitu, doain gitu kan. Saya lihat, iya apaan doain? Saya pikir banyak orang, saya kan orangnya pemalu ya, jadi nggak berani gitu. Doain apaan? Gue bilang banyak orang. Akhirnya saya nggak hiraukan gitu, saya pulang. Tapi hati itu nggak enak gitu kan. Kepikiran terus, saya bolak-balik jalan, bolak-balik mau nggak ya doain, mau nggak gitu. Karena malu saya, jadi saya nggak berani gitu, jadi saya pulang lagi. Nggak lama kemudian kan saya doa sama Tuhan gitu, Tuhan saya mau sungguh-sungguh melayani itu, tapi apa ya Tuhan yang mau saya lakukan gitu kan. Nah, terus pas besoknya paginya saya mau bikin kue gitu kan. Saya mau beli vermipan gitu. Saya pikir di warung dekat rumah ada. Saya bawa motor terus cari gitu. Nggak ada, dicari tiap toko udah saya kelilingin satu-satu nggak ada. Nah tibanya di pasar. Pas depan toko itu yang jual vermipan, bapak itu duduk di depan. Saya pas beli saya lihat dia, saya langsung kayak kena di hati tek gitu kan. Kok dia lagi kok. Waduh, Tuhan gimana nih? Saya nggak berani, kan. Ya udah kan pas malamnya kan komsel. Jadi saya pulang waktu malamnya komsel, saya sharing di komsel sama kebetulan dulu ada koamen saya disuruh doain orang loh, tapi saya nggak lakuin loh. Ih jangan lu katanya, jangan, kamu harus itu bertindak katanya kan. Terus dari situ koamen ajarin cara-caranya gitu kan. Ya udah deh koamen, besok saya pergi, saya bilang. Jadi besok paginya saya nunggu siang tuh biar pasar sepi. Nah, terus dari rumah saya doa, Tuhan kalau memang Tuhan mau saya doain dia, Tuhan tuh harus ciptain suasana di sana nggak ada orang. Pokoknya sepi gitu kan. Udah saya jalan. Terus dari situ nggak ada ketakutan, saya langsung menuju ke toko itu, saya belanja dulu gitu, pura-pura beli 1 kilo telur sama 1 bungkus minyak. Udah dari situ saya bilang, itu siapanya ya Ci? Saya bilang, oh itu suami saya. Dia bilang, oh boleh nggak saya doain? Saya bilang, oh boleh banget katanya. Saya tuh orang Kristen juga katanya. Sama saya Katolik katanya. Oh ya udah saya doain ya. Udah dari situ saya doain, terus udah gitu cerita-cerita gitu. Udah dari situ kayaknya hati saya plong gitu kan. Karena kalau Tuhan yang suruh pasti nggak enak kalau nggak dilakuin. Nah dari situ sih. Ya, kemudian mereka itu bilang, Babe boleh nggak kami bikin tim? Oh boleh banget itu, mereka mau besok bersama-sama. Tapi saya bilang kan itu panggilan hati saja ya. Dan komitmen, jangan nanti udah
udah komitmen gitu, udah pergi, kemudian nanti ada masalah, udah deh, malas deh, atau kok gue nggak diberkati. Jadi buang gitu semua motivasi kita tuh memelayani Tuhan, membalas kasih Tuhan. Akhirnya mereka ini semua bikin grup, ya udah saya doain mereka lah. Dan ada cerita juga dari Penny kenapa dia mau, ya cerita. Shalom, nama saya Penny, kalau belum kenal Penny. Oh iya, geser dikit. Sekitar 2 bulan ada nggak sih? Ya, sekitar 2 bulan yang lalu gitu kan. Kita kan kadang-kadang ada ngumpul gitu teman-teman kan. Si Suna kan ajak nih, dia ngajak katanya, ayo kita bikin tim yuk, tim besuk gitu kan. Soalnya sebelumnya kita juga sering besuk gitu, ada yang teman sakit kita pergi gitu. Jadi Suna ngusulin kita mau bikin tim besuk gitu kan. Waktu itu saya nggak gitu nanggapin gitu kan, soalnya saya orangnya minder gitu kan. Terus berapa lama lagi dia ngajak lagi gitu kan. Saya pikir ya udahlah, iyain aja lah. Ya, urusan belakangan gitu, bisa nggak bisanya gitu kan. Soalnya saya tuh ragu gitu kan, ragu gitu. Iya, tunggu, itu belum. Terus yang ketiga kali ngajak lagi, ya udahlah, ayo saya bilang gitu kan. Gimana-gimananya belakangan lah, yang penting saya maju dulu gitu kan. Tapi sebenarnya hati saya masih ragu gitu, bisa apa enggak gitu kan. Terus saya ragunya karena saya tuh kalau besok kan bentuk tim kan kita harus siap gitu kemana aja gitu kan, terutama ke rumah duka. Saya paling anti ke rumah duka, saya takut gitu kan. Pokoknya ke rumah duka tuh saya, ini kan kayak ruang-ruangan gitu, saya ngacir di sini kalau pergi gitu kan. Saya nggak berani lihat-lihat ke samping-samping gitu kan, saya takut gitu. Nah, apalagi kalau lihat yang udah meninggal gitu, saya pulang tuh saya takut gitu. Semingguan saya bisa mikirin itu mukanya gitu kan. Pokoknya saya takut lah pokoknya gitu kan. Terus saya beranikan diri lah ya, Suna aja ya udah gitu kan. Terus saya masih ragu gitu. Terus berapa hari lagi saya mimpi gitu kan. Mimpi tiba-tiba tuh saya udah di gereja. Di pintu depan sini kan. Saya buka pintu. Cuma ada lagi ibadah kan, lagi ibadah. Cuma ada babe di mimbar gitu kan, nggak ada pekerjanya. Saya bilang, kok nggak ada pekerja? Saya merasa Suna di samping saya gitu kan. Saya tanya Suna, kok nggak ada pekerjanya? Cuma ada babe gitu kan. Apa sih? Jemaatnya banyak gitu, tapi cuma babe sendiri di mimbar gitu kan. Terus besokannya lagi saya sharing sama teman-teman, kata Ko Aloy, itulah jawaban Tuhan gitu buat saya gitu kan. Yaudah kita maju deh, urusan bisa nggak bisa belakangan gitu kan, biar Tuhan yang tuntun kita orang gitu ya. Sekian. Ini mungkin sebenarnya kita tim itu ada 5 orang ya, 1 lagi ada di Kalimantan, belum balik, lagi pulang kemarin. Jadi kita awal mula ngebentuk tim ini karena ya Mary sering ngomong gitu loh, belum pernah praktek keluar gitu kan, dia sering ngomong gitu loh. Saya dengar dia ngomong itu udah 1 tahun lebih. Terus saya bilang ya udah, saya ngusulin kita ngebentuk tim besuk gitu loh. Akhirnya saya ngomong sama Babe, kalau kita mau ngebentuk tim besuk gimana menurut Babe? Akhirnya Babe bilang ya udah, bagus banget katanya kalau mau, tapi harus komitmen katanya kan. Jangan cuma jalan setengah jalan gitu kan. Nah akhirnya sesudah saya nanya Babe, saya nanya mereka semua. Karena mereka tuh terpanggil semua kan, kayak si Mary itu ngomong terus. Dia sering cerita gitu loh, disuruh ini itu mimpi gitu kan. Saya bilang berarti dia terpanggil untuk melayani Tuhan kan. Akhirnya saya maksudnya mengusulkan untuk ngebentuk tim ini gitu. Nah jadilah tim kita gitu loh. Jadi Babe yang kasih namanya Misi Esther. Ya, mereka nanya mau kasih namanya, saya bilang kasih aja nama Esther. Sampai itu Esther dalam Alkitab, Esther itu mengorbankan dirinya bahkan nyawanya untuk menyelamatkan bangsanya. Nah ini saya bilang kalian juga ini mau melayani Tuhan ya. Melayani Tuhan itu bukan hura-hura, bukan jalan-jalan ya, tapi benar-benar ya, bukan ya. Saya bilang nanti ini ada gesekan itu diselesaikan bersama, amin. Dan ini bukan tuh tim jalan-jalan tuh makan-makan, bukan ya, tapi kalian lakukan. Dan ya udah, minggu lalu kita doain mereka. Dan saudaraku, biarlah api ini terus berkobar di antara kita, amin. Semuanya terlibat, itu yang Tuhan mau.
Amin. Ya, kita dukung mereka dalam doa supaya mereka bergerak memenangkan jiwa. Sebelum kalian jalan ada juga nanti dampingi Aloy dan beberapa, ya Apin, ya sebelum kalau kelas berat panggil kita. Kalau masih bisa kalian lakukan. Amin. Ya, kamsia. Ya. Ya, jadi kalau bisa semua anak-anak muda, ya jangan kalah. Anak muda itu semangatnya lebih luar biasa lagi. Amin. Kita mau bekerja untuk Tuhan. Upah kita dari Tuhan. Amin. Ingat, ini adalah makanannya Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan makanannya Tuhan Yesus. Ada lagunya saudaraku. Ya. Katakan, makananku ialah melakukan. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Katakan, sampai ku dapat. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sekali lagi, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Dan memerintah bersama Dia. Dan memerintah berikan kami makanan-Mu Tuhan Yesus, yaitu melakukan kehendak Bapa, yaitu mau pergi memberitakan Injil, melayani, mendoakan jiwa-jiwa. Itulah hati-Mu Tuhan Yesus. Engkau datang ke dalam dunia karena Engkau mencari jiwa yang terhilang. Engkau mau semua jiwa ada di surga, tapi pilihan manusia di bumi untuk masuk ke neraka. Dan tugas kami Bapa, sedapat mungkin Tuhan, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang ini Bapa. Biarlah api misi ini Tuhan, Engkau kobarkan di dalam hati kami semuanya Bapa. Dari atas pemimpin, penatua sampai ke jemaatnya Bapa. Api ini menjalar Tuhan, kobarkan dalam hati kami Bapa. Lapar dan haus juga akan jiwa-jiwa, sama seperti Yesus yang lapar akan jiwa-jiwa, haus jiwa-jiwa ya Bapa. Sampai dia pergi Tuhan ke Samaria, tempat yang jauh, perjalanan sehari, hanya satu jiwa
Tuhan sudah tahu dalam roh ada jiwa di sana yang butuh diselamatkan. Dia kunjungi dan bertemu di sumur itu, di tengah padang gurun. Dan dari perempuan Samar ini, satu orang ini, nama Yesus tersebar dalam satu kota itu. Tuhan juga pakai kami Tuhan, ya Bapa, untuk membawa jiwa yang terhilang ini Tuhan. Membuka tawanan roh Bapa, membuka penjara roh, melepaskan tawanan roh ya Bapa, di dalam nama Yesus. Untuk membuka tawanan roh, penjara roh Bapa di Jakarta Barat ini Bapa. Ada ratusan ribu Tuhan, bahkan jutaan jiwa ya Bapa, yang perlu Tuhan kami bagi kepadamu Bapa. Sedapat mungkin, sebanyak mungkin Bapa, percaya Engkau dituai sebelum mereka Tuhan menjadi busuk ya Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan, jadikan kami semua karena Engkau berfirman, minta Bapa, kami minta dalam nama Yesus, Engkau yang punya tuayan. Jadikan kami semua penuai ya Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan kami. Kami tidak perlu mencari Tuhan penuai, tapi kamilah yang harus jadi penuai ya Bapa. Dalam nama Yesus, seluruh jemaat Abraham Jamdang KBC, pekerja Abraham Jamdang KBC, menjadi penuai ya Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan kami. Dan ketika kami berkata kami mau, firman Tuhan tadi berkata, penuai sekarang sudah mendapat upah. Terima kasih Bapa. Inilah Bapa buah hidup yang kekal, yaitu Tuhan mahkota kehidupannya Bapa. Terima kasih Bapa. Pegang hati kami semua. Roh Kudus, tuntun kami semua, urapi kami semua, pakai kami semua ya Bapa. Dalam berkata-kata Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, berikan kami semua kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, melepaskan yang terikat ya Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan kami. Tanggung jawab ini atas pundak kami sebagai Tuhan, murid-murid Kristus, melakukan amanat agung Kristus ya Bapa. Terima kasih Bapa Tuhan Yesus Kudus, dan turunkan kudus impartasi atas kami malam hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan. Dari Opa, Oma, Umum, JSC, Youth, Kega Bapa, untuk kami Bapa bergerak bersama-sama menjangkau jiwa yang terhilang. Meteraikannya Bapa, firman ini dalam hati kami semuanya. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.